Lampung adalah sebuah provinsi di bagian ujung selatan Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota provinsi ini terletak di kota Bandar Lampung. Provinsi ini memiliki dua kota, yaitu kota Bandar Lampung dan kota Metro, serta 13 kabupaten. Secara geografis, provinsi ini berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah timur, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu di sebelah utara, serta Selat Sunda di sebelah selatan. Provinsi Lampung memiliki dua pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Internasional Panjang dan Pelabuhan Penyeberangan Bakauheni, serta bandar udara utama yakni Bandara Internasional Raden Inten II yang terletak 28 km dari ibu kota provinsi, serta stasiun kereta api besar Tanjung Karang yang terletak di pusat ibu kota provinsi. Pada tahun 2022, penduduk Provinsi Lampung berjumlah 9.176.546 jiwa, dengan kepadatan 270 jiwa per kilometer persegi. Sejak tahun 1568 hingga tahun 1808, wilayah Lampung berada dalam kekuasaan Kesultanan Banten. Penguasaan Kesultanan Banten atas wilayah Lampung berlangsung secara damai dan perlahan melalui pasar monopoli yang diterapkan terhadap perdagangan lada dari para petani di Lampung. Provinsi Lampung lahir pada tanggal 18 Maret 1964 dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 dari 1964 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 14 tahun 1964. Sebelum itu Provinsi Lampung merupakan keresidenan yang tergabung dengan Provinsi Sumatera Selatan. Kendatipun Provinsi Lampung sebelum tanggal 18 Maret 1964 tersebut secara administratif masih merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, namun daerah ini jauh sebelum Indonesia merdeka memang telah menunjukkan potensi yang sangat besar serta corak warna kebudayaan tersendiri yang dapat menambah khazanah adat budaya di Nusantara. Lampung kemungkinan besar pernah menjadi wilayah kekuasaan Kerajaan Sunda, setidaknya sampai abad ke-16. Sebelum akhirnya Kesultanan Banten menghancurkan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda. Sultan Banten yakni Sultan Ageng Tirtayasa, lalu tidak mengambil alih kekuasaan atas Lampung. Di bawah pimpinan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1651 sampai 1683, Banten berhasil menjadi pusat perdagangan yang dapat menyaingi Fok di perairan Jawa, Sumatera dan Maluku. Dalam masa pemerintahannya, Sultan Ageng berupaya meluaskan wilayah kekuasaan Banten yang terus mendapat hambatan karena dihalangi Fok yang bercokol di Batavia. Fok yang tidak suka dengan perkembangan Kesultanan Banten mencoba berbagai cara untuk menguasainya, termasuk mencoba membujuk Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar, putra Sultan Ageng untuk melawan ayahnya sendiri. Dalam perlawanan menghadapi ayahnya sendiri, Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar meminta bantuan Fok dan sebagai imbalannya ia menjanjikan akan menyerahkan penguasaan atas daerah Lampung kepada Fok. Akhirnya pada tanggal 7 April 1682 Sultan Ageng Tirtayasa disingkirkan dan Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten. Dari perundingan antara Fok dengan Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar menghasilkan sebuah piagam dari Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar tertanggal 27 Agustus 1682 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa sejak saat itu pengawasan perdagangan rempah-rempah atas daerah Lampung diserahkan oleh Sultan Banten kepada Fok yang sekaligus memperoleh monopoli perdagangan di daerah Lampung. Pada tanggal 29 Agustus 1682 iring-iringan armada Fok dan Banten membuang sauk di Tanjung Tiram. Armada ini dipimpin oleh Van der Stoor dengan membawa surat mandat dari Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar yang mewakili Sultan Banten. Ekspedisi Van der Stoor yang pertama ini tidak berhasil dan ia tidak mendapatkan lada yang dicarinya. Perdagangan langsung antara Fok dengan Lampung mengalami kegagalan disebabkan karena tidak semua penguasa di Lampung langsung tunduk begitu saja kepada kekuasaan Sultan Abu Nasyar Abdul Qahar yang bersekutu dengan Kompeni. Sebagian mereka masih tidak mengakui Sultan Ageng Tirtayasa sebagai Sultan Kerajaan Banten dan menganggap Kompeni tetap sebagai musuh. Sementara itu timbul keraguan dari Fok mengenai status penguasaan Lampung di bawah kekuasaan Kesultanan Banten, yang kemudian baru diketahui bahwa penguasaan Banten atas Lampung tidaklah mutlak. Disimpulkan penguasaan Sultan Banten atas Lampung hanya dalam halaman garis pantai Banten saja dalam rangka menguasai monopoli arus keluarnya hasil bumi terutama lada. Dengan demikian jelas hubungan Banten-Lampung adalah dalam hubungan saling membutuhkan satu dengan lainnya. Selain sebagai daerah penghasil hasil bumi, Lampung juga berperan sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan utama di Sumatera, mengingat posisinya sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera dari Pulau Jawa. Halaman ini mendorong pertumbuhan industri di berbagai wilayah, seperti Panjang, Natar, Tanjung Bintang, dan Bandar Jaya. Industri perikanan, khususnya tambak udang, merupakan salah satu yang terbesar di dunia setelah penggabungan usaha antara Bratasena, Dipasena, dan Wasyuni Mandira. Di sektor industri gula, Lampung memiliki kapasitas produksi mencapai 600.000 ton per tahun. Selain itu, industri agrobisnis di Lampung juga mencakup berbagai komoditas unggulan seperti nanas, jagung, singkong, karet, kelapa sawit, kopi robusta, lada, dan kakao. Di sisi lain, Lampung adalah salah satu produksi kopi terkemuka Indonesia yang dipasarkan ke negara asing.
Indonesia produsen kopi terbesar di dunia, terutama di wilayah Sumatera. Berdasarkan data dari Badan Statistik terakhir, Kabupaten Lampung Barat tercatat sebagai daerah dengan produksi kopi terbanyak di Provinsi Lampung. Lampung, yang awalnya merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan, secara resmi ditetapkan sebagai provinsi tersendiri pada 18 Maret 1964 melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Pembentukan Provinsi Lampung ini menandai awal dari otonomi daerah dalam mengatur pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Tanggal 18 Maret 1964 menjadi tonggak sejarah penting bagi masyarakat Lampung. Pada hari itu, Lampung diakui sebagai provinsi yang berdiri sendiri dengan Bandar Lampung sebagai ibu kotanya. Pengakuan ini memberikan wewenang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan potensi lokal untuk kesejahteraan masyarakat. Pembentukan Provinsi Lampung melibatkan serangkaian proses administrasi dan politik yang kompleks. Pemerintah pusat dan lokal bekerja sama untuk membentuk struktur pemerintahan yang efektif. Pembagian wilayah administratif, pembentukan dinas-dinas pemerintahan, dan pengangkatan pejabat daerah dilakukan untuk memastikan bahwa pemerintahan provinsi berjalan dengan lancar. Seiring berjalannya waktu, Lampung mengalami perkembangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Program-program pemerintah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi lokal, pengembangan industri kecil dan menengah, serta promosi pariwisata. Lampung mulai dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik, dengan keindahan alamnya seperti pantai, gunung, dan taman nasional. Demikianlah sekelumit sejarah pembentukan Provinsi Lampung. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.